Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi FKUB Malang mempersembahkan video pembelajaran dengan judul Trauma Brain Injury. Video ini dibuat oleh Dr. Mel, Dr. Ari, Dr. Riz, Dr. Wis di bawah bimbingan Profesor Dr. Yuyun Yuniwati MKes Spesialis Radiologi Konsultan. Trauma Brain Injury adalah penyebab tersering dari kematian dan kecacatan. Salah satu penyebabnya adalah kecelakaan lalu lintas. Trauma Brain Injury diklasifikasikan sesuai dengan Glasgow Coma Scale atau yang sering disebut dengan GCS. Berikut adalah anatomi dari lapisan kepala. Lapisan kepala terdiri dari kulit, tulang, mendingen, dura mater, arachnoid, dan pia mater. Lesi pada trauma brain injury dibedakan menjadi dua, ekstraaksial dan intraaksial. Contoh pertama pada lesi ekstraaksial adalah perdarahan epidural atau epidural hemorrhage, di mana lesi perdarahan berbentuk bikonveks berada di antara tulang kalvaria dan lapisan dura mater, seringkali disertai dengan fraktur pada tulang kalvaria. Contoh kedua yaitu perdarahan subdural atau subdural hemorrhage, di mana lesi perdarahan berbentuk resentik berada di antara lapisan dura mater dan arachnoid mater. Contoh selanjutnya yaitu perdarahan subarachnoid atau subarachnoid hemorrhage, di mana lesi perdarahan mengisi visura, sulcus, dan sisterna. Selanjutnya yaitu perdarahan intraventrikel atau intraventricular hemorrhage, di mana lesi perdarahan mengisi sistem ventrikel, baik ventrikel lateral kanan kiri, ventrikel 3, dan ventrikel 4. Kemudian kita akan membahas lesi intraaksial. Contoh pertama lesi intraaksial adalah contusional hemorrhage yang sering dikenal dengan ICH pada setting trauma kepala, di mana lesi perdarahan berada pada intraparenkim otak disertai dengan edema di sekitar lesi yang disebut dengan edema perivokal. Contoh selanjutnya adalah diffuse axonal injury atau DAI, di mana terjadi cedera pada akson yang menyebabkan gangguan neurologis yang berat. Diffuse axonal injury dibagi menjadi 3 grade. Grade pertama, lesi berada di lobar, grade kedua di kalosal, dan grade ketiga di brainstem. Berikut beberapa contoh gambaran CT scan pada DAI. Jenis-jenis lesi perdarahan di atas menyebabkan beberapa komplikasi. Komplikasi pertama adalah herniasi, yang terdiri dari herniasi subvalsin, transtentorial downward, transtentorial upward, unkal, transkalvalial, dan tonsilar. Berikut beberapa contoh gambaran CT scan pada herniasi. Komplikasi selanjutnya adalah hidrosefalus. Hidrosefalus adalah peningkatan volume CSF pada ventrikel yang dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat. Salah satu kondisi penyerta pada trauma brain injury adalah Lefort fracture yang diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Lefort tipe pertama adalah jika fraktur berbentuk horizontal yang memisahkan gigi dan upper face. Lefort tipe 2 adalah jika fraktur melewati inferior orbitarium dan os nasal. Lefort tipe 3 adalah jika fraktur sudah melewati sutura zygomaticofrontal. Berikut adalah contoh gambaran CT scan-nya. Kondisi penyerta selanjutnya adalah zygomaxillary complex fracture atau yang sering dikenal dengan fraktur tripod, di mana mengenai arkus zygoma, inferior lateral orbital rim, dan dinding anterior posterior sinus maxillaris. Berikut adalah contoh gambaran CT scan-nya. Kondisi penyerta selanjutnya adalah orbital blowout fracture, di mana terjadi fraktur pada dinding orbita inferior, medial, superior, maupun lateral. Berikut adalah contoh gambaran CT scan-nya. Sekian video pembelajaran dari kami, kiranya dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Terima kasih.